Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang sangat kita hormati guru kita bersama Kiai Ulil Albab Arwani, wonten para hadaib utamanipun Habib Zainal Abidin Al-Kaf, para umarok yang saya hormati, ada PLT Bupati Bapak Haji Hartopo, ada Bapak Kapolres dan tim dan yang mewakilinya semua yang saya hormati. Meneruskan ngaji di Madinatul Ilmi di Habib Bidin, ini ngaji hiwalah, ini diligerkan. Harusnya ngajinya di Habib Bidin tapi diliger ke Sekda. Saya mau saja supaya kelihatan rukun antara Habib dan umarok. Karena kata Habib Bidin nggak apa-apa Gus, ya memang rukun gitu. Jadi ini nggak pencitraan ya, bukan pencitraan tapi memang rukun gitu. Seperti yang dikatakan Kiai Ulil Albab tadi atau yang biasa kita sapa Gus Bab, bahwa jihad itu dari kata jahada yajahidu mujahadatan. Kalau masdar mujarrodnya jahidah dan baca jahada jahidah dan wajihadan, itu maknanya serius menekuni sesuatu. Jadi tidak harus bentuknya perang. Tapi Islam juga jangan anti perang, karena andaikan Islam itu tidak punya konsep perang, itu juga kita bingung saat kita dijajah Belanda. Jadi sesuatu itu pasti akan ada momennya, ada pembenarnya. Disebut kalau dalam fikih muqtadal hal. Saya masih ingat beberapa cerita lesan. Dulu perang itu harusnya 7 November. Bung Tomo datang ke Mbah Hasyim. Tapi kata Mbah Hasyim jangan katanya. Kiai bagian nyeblokno pesawat urung teko. Walhasil nunggu Ki Abbas dari Buntet Pak Kapolres itu doanya spesial untuk menjatuhkan apa? Pesawat. Saya kebetulan banyak kenal sama cucu-cucu Ki Abbas Buntet. Tanggal 10 datang terus perang dimulai. Dan itu menjadi perang sejarah karena jenderal dari Belanda ya, dari Inggris ya, itu sampai meninggal. Jadi siapa Malabi ya. Jadi intinya Anda jangan berpikir bahwa negara ini didirikan hanya oleh umarok. Bahkan sebelum ada negara yang sudah ada itu ulama. Dulu para wali songo sampai para kiai era kemerdekaan sudah membentuk satu komunitas. Di situ ada ketua pondok, ada bendahara, ada macam-macam. Sehingga kiailah yang bisa menggerakkan publik untuk melawan Belanda. Karena kiai ini juga yang memegang otoritas publik. Ketika seorang Mbah Hasyim Asy'ari memfatwakan jihad itu fardhu ain, maka semua orang berpikir harus jihad melawan kehadiran Belanda atau penjajah mana saja. Tapi itu satu sisi ya. Di sisi yang lain, bahasa Arab itu ada sisi uniknya. Kalau menamai penjajah itu musta'marin atau al-isti'mar. Isti'mar itu meramaikan dunia. Karena memang bangsa kita dulu itu ya aneh. Tapi nak sampean ngrasani teman-teman ya kualat itu babai jenengan. Kita ini dulu memang ya agak aneh. Belanda itu sudah penjajah, tapi sama buyut-buyut kita dipanggil Doro. Bisa kamu bayangkan kiai saat itu untuk mengingatkan masyarakat pentingnya melawan Belanda. Wong manggil Belanda saja Doro, tuan. Terus kemudian kita berfatwa melawan Doronya. Jadi benahi ilmunya saja wis sak penggawean kira-kira. Jadi ngelola orang bodoh itu ya kangelan. Enggak dikelola itu bangsa kita, dikelola itu ya rodok goblok banget. Wong ngundang penjajah kok napa? Doro. Jadi itu PR besar. Tapi kiai itu punya seni untuk memberi penjelasan. Makanya di antara kelebihan ulama itu pasti warasatul anbiya itu di fatona ada unsur kecerdasan. Cerdas itu seni mengelola pikiran manusia, itu namanya cerdas. Makanya saya berkali-kali kalau ngaji, harusnya orang itu semuanya pengagum ilmu, jangan pengagum fakta, ini pengagum ilmu. Ya saya berkali-kali menyontohkan, kalau Anda suami yang miskin, nggak punya uang, terus pulang dimarahin istri karena nggak punya uang atau kerja tidak sukses, harusnya kamu bangga. Anda juga kan yang berteori kalau suami nggak becus itu pasti dimarahin. Nah ketika menjadi fakta harusnya Anda syukur bahwa ilmu Anda itu benar.
Jadi pas istri marah, wah alhamdulillah ternyata teori saya ini benar. Ini lucu kan, teori Anda mengatakan demikian, tapi pas menjadi fakta Anda tidak siap. Nah, begitu juga menyangkut penjajah. Belanda itu sudah maju, Eropa sudah maju, Indonesia negara yang terbelakang. Di mana-mana terbelakang itu menjadi objek penjajahan. Di mana-mana yang terpelajar itu posisi menjajah. Sehingga ulama berpikir bahwa awal dari kemerdekaan adalah mengertikan yang tidak ngerti. Karena teori penjajahan pasti gitu, yang tahu menjajah yang tidak tahu, yang sudah modern menjajah yang belum modern dan seterusnya. Makanya awwalu hadzal din itu al-ilmu. Makanya nomor satu itu ilmu, pengetahuan. Di sini pentingnya sampai Islam mewajibkan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Karena tadi bisa kamu bayangkan 350 tahun dijajah Belanda, kita manggil mereka itu doro atau tuan. Kayak apa? Susahnya menggerakkan masyarakat yang cara pandang masih demikian. Lah kiai-kiai sudah tidak berontak dibikinkan masjid di alun-alun, diberi otoritas beragama sehingga dikira Belanda ini baik. Padahal ini dulu ya niatnya menilabubukkan biar tidak ada pemberontakan. Walhasil singkat cerita kiai-kiai yang sudah di Mekah termasuk Mbah Hasyim, beliau ketemu Muhammad Iqbal, ketemu beberapa ulama dunia, tahu bahayanya mustakmarin. Terus akhirnya kiai-kiai kumpul-kumpul fatwa resolusi nopo. Jadi ini mukaddimah sebagai pembenaran, sebagai studi saya sama Kiai Julil Albab bahwa nomor satu itu jihad. Tapi jihad tadi pemaknanya harus utuh. Kalau kondisi perang ya perang, kalau kondisi stabil ya jihad untuk memajukan apa? Indonesia. Dan itu saya ulang lagi dimulai dari ilmu. Sebelum saya ngaji Minhajul Thalibin saya cerita ilmu itu apa? Ilmu itu sederhana, sesuatu yang mudah. Karena ilmu itu fitratallahi allati fataran nasa napa. Misalnya begini, saya orang miskin, enggak punya apa-apa. Sudah enggak punya apa-apa, enggak punya jabatan, terus keluarga yang enggak pati loyal, mungkin istri ada ngidolakan kita, bahkan anak kita sendiri juga enggak ngidolakan kita. Itu kan sial-sialnya orang, anak kita aja enggak pernah ngidolakan kita. Tapi untuk bahagia itu sebenarnya sederhana. Sederhananya begini. Orang pinter itu ingin mempertahankan kehidupannya, terus pinter sampai berobat habis banyak ke Belanda, ke Jepang supaya mempertahankan nyawanya. Nah, si miskin ini kalau dia setiap makan, ya Allah, saya dengan makan ini mempertahankan nyawa saya. Jika makan itu satu kajian ilmiah bahwa ini luar biasa. Bahwa orang punya Alphard, punya uang 1 miliar, itu tidak mempertahankan sesuatu yang pokok, yaitu nyawa. Orang tidak punya Alphard itu hidup, nggak punya uang 1 miliar hidup. Tapi kalau nggak punya nasi 1 piring, nggak punya air 1 gelas bisa mati. Artinya apa? Orang miskin itu yusyarikul azniya, sama dengan orang-orang kaya dalam hal kepemilikan hal-hal yang pokok. Tapi kadang-kadang orang miskin itu ya nyon sewu agak belagu, sudah miskin ingin punya Alphard, sudah miskin ingin punya ya dia tersiksa. Harusnya cara berpikir enggak punya Alphard tuh masih hidup, enggak punya uang 1 miliar masih hidup. Yang punya Alphard hidupnya juga pakai nasi 1 piring, yang punya uang 1 miliar juga pakai nasi. Ya kalau itu kan sama, saya punya. Kalau gitu kan bisa miskin rasa kaya. Itu memang harus dilatih. Nah, kalau orang kaya kan rumahnya banyak di mana-mana. Memangnya kalau rumahnya banyak di mana-mana terus tidur di sini 1 jam, di rumah itu 1 jam, malah nggak bisa tidur kan? Tetap aja yang dipakai 1 kamar. Gunanya apa punya rumah banyak? Setidaknya zaman miskin itu dia berpikir gunanya apa punya rumah banyak dipakai ya hanya 1. Meskipun suatu saat kalau dia kaya juga berpikirnya agak rubah. Ya penting punya rumah banyak biar kemana-mana punya rumah nggak apa-apa. Tapi sementara masih miskin jangan berpikir seperti itu. Nah yang menjadi miskin kacau kan sudah miskin berpikirnya gaya orang kaya, itu kecelakaan ya. Lah itu ilmu, maksud saya itu ilmu. Jika dulu Nabi ngajari orang miskin itu sederhana. Ketemu orang miskin sama Nabi diajarkan. Nabi diantara ajarannya begini. Ada seseorang man asbaha, orang yang setiap harinya mu'afan fi jasadi, dia sehat, aminan fi sirbi, negara dalam keadaan aman, tidak dalam ancaman. Indahu qutu yaumi, dia hari itu punya makan. Faka'an nama khizat lahu dunya bihadzafiriha. Berarti dia sudah punya dunia dan isinya. Karena polanya sama.
Buat presiden Amerika itu yang untuk mempertahankan nyawanya ya makan pokok dan minuman pokok, bukan jabatannya sebagai presiden atau punya uang triliunan.